In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung. Dan kali ini dapat bintang tamu yang spektakuler, jauh dari Banjarmasin. Dan dokter pertama di Banjarmasin yang berkaitan sama, apa istilahnya? Andrologi. Andrologi, ya. Ya. Dan ini adalah ketua dari Insan Colikiawan. Waduh. Ya. Kang Abu udah pensiun ya? Ternyata masih Iya, ini. itu pas pertama kali nonton video Dr. Jeffrey ya, openingnya, halo Insan Colikiawan, itu keren banget sih, ya, Iya. Colikiawan. Anyway, Ya. sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih seru, Siap. Dok, dokter andrologi itu apa sih? Ya. Jadi andrologi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang organ reproduksi pria. Khusus pria? Iya, khusus pria. Makanya bawa ini. Nah, ini kan kalau di emot iPhone ini kan melambangkan sesuatu. Iya, benar-benar. Jadi mulai dari buah zakar, penis, dan urusan ranjang, bahkan kesuburan, program hamil, punya anak tuh bidang dari andrologi. Kang Andrologi. Abu. Iya, Oke. jadi bukan dokter yang ngurusin HP Android, Kang Abu ya. Bukan. Pasti ada gitu ya. Sering itu netizen saya itulah. Netizen ini memang suka rada nggak ngerti Iya, lah ya. Oh, ini dokter android jangan-jangan. Iya, Ya. andrologi itu andro tuh laki-laki. Andro tuh laki-laki. Iya. Oke, makanya ada menopause, andropause. Betul. Benar ya? Iya, betul. Oke. Nah, Dok, saya tuh curious banget ya tentang konteks ini karena saya rasa salah satu hal yang paling tabu di masyarakat kita itu adalah sex education. Betul. Padahal kan sex education itu adalah life force ya. Maksudnya kalau kita bicara tentang pernikahan, kalau kita bicara tentang relationship, mungkin nanti kita akan bahas bahwa sangat erat kaitannya dengan sexual activity gitu. Iya. Nah, saya mau nanya dulu gini, Dok. Orang-orang yang datang ke Dokter Jeffrey, keluhan paling banyak apa? Keluhan paling banyak gak bisa dipungkiri itu adalah penyakit disfungsi ereksi. Disfungsi Ereksi. Oke. Ya. Jadi disfungsi ereksi itu gimana? Jadi gini, kita normalnya ya kalau saat berhubungan seksual, penis itu kerasnya itu kayak terong ini. Kerasnya. Iya, Oke. ya, jadi keras maksimal banget gitu ya. Nah, hati-hati kalau kekerasannya ini udah mulai menurun, gitu ya. Awalnya mungkin kerasa kayak pisang. Oke. Nah, nanti yang paling parah tuh udah kayak tahu. Jadi Kayak tahu lah. pas mau masuk tuh udah meleot ini. Nggak bisa. Oh, iya. Gitu. Oke. Nggak Kalau bisa. digini-gini juga susah ya? Banget. Itu Iya, susah oke. banget. Nah, Oke. itu yang sering paling banyak saya ketemu pada pasien Paling saya. banyak? Paling banyak. Oke. Dan jangan salah, bukan cuma orang-orang usia lanjut, usia muda pun juga sering saya temuin. Muda. Muda. Nggak, yang saya tahu bahwa udah mulai jadi tahu itu di umur-umur 50-60. Betul, memang di usia lanjut itu sering terjadi. Tapi beberapa kali saya ketemu pasien muda yang baru nikah. Bahkan ada kasus yang dia itu baru nikah 2 bulan dicerai sama istrinya gara-gara ininya. Jadi loyo. tahu. Iya, jadi tahu. Betul. Gara-gara loyo. Betul. Nah, itu tuh kenapa? Penyebabnya apa, Oke. Dok? Jadi kalau kita berbicara ya, kalau usia lanjut paling banyak saya nemuin tuh karena penurunan hormon, ya. Penurunan hormon. Kita laki-laki tuh punya hormon pria namanya testosteron. Testosteron. Nah, itu kalau udah mulai turun, itu yang bikin kita badan lemes, gairah gak maksimal, ereksi turun, laki-lakinya jadi nggak stabil ya. Selain itu penyakit-penyakit kayak gula, kolesterol, asam urat, tensi itu mengganggu. Nah, kalau usia muda itu paling sering saya temuin karena faktor pikirannya. I Stres. see. Itu ya, soalnya gini, saraf yang mengatur penis itu nggak bisa kita kontrol, Kang. Ya, kalau kita tangan nih bisa saya suruh naik turun ya. Penis saya kasih 1 juta Kang Abu Marlo, bisa nggak ereksi sekarang dalam 5 menit? Nggak bisa kan? Ntar saya nyoba dulu. Aduh, 1 juta nih. Tapi lama. Nggak, ya, Karena oke. kita harus apa? Tempatnya enak dulu, tenang, dan nggak mungkin dong dilihat ini ada teman-teman, ada audiens itu kan, kita Iya, gugup iya. ya. Karena tadi nggak bisa dikontrol, dan saraf yang mengatur penis ini baru bisa bekerja tadi ketika kita dalam kondisi tenang, rileks, dan chill. Oh. Semakin stres, semakin sulit untuk Semakin bisa stres. ereksi. Oh, gitu. Semakin sulit. Makanya pria-pria kadang kalau udah ada gangguan pertama, habis itu dia jadi minder. Udah kepikiran terus nih perhubungan. Aduh, ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Semakin dipaksakan, semakin sulit. Semakin sulit. Justru Oke. ketika kita tenang, santai tuh enak banget, nggak ada masalah. Nah, itu yang sering saya ketemu ya. Makanya ada pasien-pasien usia muda, mungkin dia karena ada kekhawatiran berlebihan, segala macam, udah gugup duluan, ada kendala, istrinya marah-marah, kamu kok nggak bisa ereksi? Bahkan, mohon maaf, ada yang sampai, kamu jangan-jangan homo ya? Oh. Ada istrinya marah kayak gitu. Akhirnya dia jadi terbebani, tiap hubungan seksual jadi takut duluan. gitu ya? Akhirnya jadi semakin sulit ereksi. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen kayak terong terus, itu gini, batas usia berapa sih dari terong mulai jadi pisang gitu misalnya? Oke, Melembek gitu. Paling sering memang terjadi itu di usia di atas 40 tahun. 40 tahun ke atas itu udah mulai rada turun. Iya, mulai terjadi ya. Tergantung kita menjaga kesehatan tubuh apa enggak. Oh iya dong. Iya, kalau misalnya pengalaman saya, hati-hati, yang paling sering pembunuh gangguan ereksi tersering itu adalah kegemukan. Orang-orang obesitas. Obesitas deh. Iya. Makanya kenapa obesitas itu
sumber penyakit banyak gitu ya. Banget. Termasuk disfungsi ereksi gara-gara obesitas. Orang yang dia obesitas gemuk parah, dia itu akan menurunkan hormon testosteronnya lebih cepat. Oh gitu, Dok? Bahkan saya ada pasien-pasien usia 30 tahun, tapi hormon testosteronnya udah kayak usia 60 tahun. Oh gitu. Kalau testosteron bisa di booster nggak? Bisa. Oh, bisa. Ada terapinya ya. Jadi saya sering melakukan terapi testosteron, terutama ke pria-pria usia lanjut. Itu kerasanya bagus banget ya. Bahkan ada istri pasien tuh cerita dia ya, "Dok, ini suami saya itu seolah-olah kok kayak baterainya habis gitu. Kayak dia mudah loyo dan gampang kesinggung belakangan ini gitu ya." Contoh kasus lain lagi tuh bahkan ada yang pasien cerita ke saya langsung laki-lakinya, "Dok, saya tuh bingung. Dulu saya suka banget seks. Sekarang saya ngelihat istri saya kok jadi kayak nggak tertarik. Ngelihat di sosmed wanita seksi dulu saya seneng, sekarang saya kayak ngerasa jijik mau muntah." Oh gitu? Kenapa? Karena hormon testosteron itu juga perannya di otak, Kang. Oke. Kalau hormon testosteronnya rendah, akhirnya apa yang mendorong desire-nya itu juga jadi Rendah. Akhirnya jadi prianya tuh udah ngerasa kayak nggak menjadi dirinya sendiri lagi. Kalau terapi testosteron apa disuntik atau gimana? Ada banyak pendekatannya ya. Jadi ada yang dalam bentuk suntikan, ada juga yang dalam bentuk gel, diusap di perut gitu ya. Oke. Ada yang dalam bentuk tablet. Oh, tablet bisa. Oke. Ada beberapa pilihan itu nanti untuk kita sesuaikan juga dengan kebutuhan pasien. Kayaknya teman-teman saya perlu deh. Iya, kalau udah di atas 40 sih pertimbangkan cek deh saran saya. Kang, Abu pernah nggak medical check up setahun sekali? Pernah. Apa aja yang dicek? Ya kayak apa sih lemak, apa sih LDL kayak gitu. Iya. Iya betul. Pernah dicek testosteronnya? Belum ya? Oh, belum, Nah benar. itu, jadi memang kalau kita ke laboratorium, klinik segala macam ya, itu rata-rata memang yang diceknya itu gula, kolesterol, asam urat, tensi, Iya, gitu, betul. ronsen, segala macam, kencing. Tapi kita tidak pernah dicek hormon testosteron. Padahal itu Oke. sangat penting. Oke. Gitu ya. Kalau hormon Oke. testosteron rendah, itu udah jadi kewaspadaan nih. Ketika kita ngerasa tubuh kita mulai berubah, gampang ngantuk, jangan-jangan ini disebabkan karena hormon testosteronnya yang rendah. Berubah gampang ngantuk. Gampang ngantuk, udah tidur cukup kok kayak nggak maksimal. Nah, Cewek juga gitu. cewek juga Kalau ada hormon testosteron tapi jumlahnya kecil. lebih kecil, 1/10-nya pria. Kalau cewek tuh estrogen berarti. Iya, estrogen, estradiol itu yang lebih mendominasi. Testosteron sedikit aja. Oke. Gitu. Nah, kalau udah gini banget nih, kayak tahu tadi, jadi terong lagi bisa. Nah, itu kita harus gini. Kesalahan banyak orang ketika mengidap gangguan ereksi, mereka fokusnya cuma minum obat kuat. Obat kuat. Obat kuat itu tidak menangani akar penyebab masalahnya. Oh, kayak Viagra gitu. Iya, itu dia tidak menangani akar penyebabnya. Ketika kita ada gangguan ereksi, yang paling penting untuk kita ketahui adalah kenapa ini terjadi. Oke. Apa penyebabnya? Oke. Ya, kalau kita cuma minum obat kuat tidak menangani akar penyebabnya, itu yang bisa menimbulkan bahaya. Ternyata misalnya penyebabnya karena gula tinggi. Oke. Kita minum obat kuat bagus-bagus, ujung-ujungnya nanti gulanya tinggi justru bisa berbahaya untuk fungsi jantung, pembuluh darah, ginjal. Oke. Jadi harus dicari Tapi tahu. minum obat kuat itu nggak apa-apa, Dok? Nah, kalau saya pertamanya hati-hati. Jadi obat Viagra itu salah satu obat yang banyak dipalsukan. Oh, oke. Banyak banget dipalsukan. Harga aslinya tuh dia 150.000 lebih satu tablet. Satu tablet. Ya, kalau ada yang jual nih, dia yang patennya gitu ya dengan harga 40.000, waspada nih, tanda tanya nih. Oke, Ya, kalau yang oke. Viagra mereknya ya. Nah, ada beberapa merek-merek lain juga hati-hati karena obat ereksi itu banyak dipalsukan. Yang paling fenomena sering lagi saya temuin ya, itu adalah penjualan jamu-jamu kuat, kopi kenyatanan. Pernah lihat kan? Bener. Oh, kopi Dreknong. Apalah ya. Ya, banyak itu yang jual ya. Kang Abu pernah nggak melihat berita ada ditemukan kakek-kakek meninggoy di dalam kamar hotel? Iya. Ya. Setelah dicek ternyata ada menggunakan Iya. jamu kuat. Ya. Sering. Nah, itu penjelasannya ada dua kemungkinannya. Pertama mungkin pada kakek-kakek tersebut bisa jadi ada sakit jantung. Atau kedua, karena pengaruh tadi jamu-jamu kuat. Jamu kuat kalau kita berbicara ya, ginseng, jahe, herbal-herbal, bagus nggak untuk ereksi? Bagus-bagus aja. Tapi tidak instan. Oh. Kalau kita minum jamu kuat, tiba-tiba langsung ngaceng keras banget, besar kemungkinan itu pasti di dalamnya ada bahan kimia obat ereksi. Oh, itu nggak bagus. Nah, itu masalahnya kadang satu, dosisnya terlalu tinggi. Oke. Bahkan ada di temuan BPOM itu ya, kandungan bahan kimia itu dosisnya 20 kali lipat dari dosis normal. Oh. Itu yang menyebabkan akhirnya kakek-kakek minum itu jadi malah Ini ya, damage ya. merusak Oke, tubuhnya. merusak. Makanya saya pribadi nggak pernah nyarankan hati-hati kalau minum yang kopi keperkasaan, jamu kuat segala macam. Saya nggak merekomendasikan. Kalian buka aja di Google BPOM obat kuat itu tiap tahun selalu ada menyita obat ini, suplemen ini karena dicampur bahan kimia. Oke. Jadi kalau udah yang ada menjamin instan-instan gitu, lebih baik hati-hati. Oke. Karena tadi kalau salah-salah justru untuk bisa berbahaya ke tubuhnya. Oke. Thank you, Dok. Ini pertanyaan banyak dari teman saya Iya. nih ya, sebagai insan colikiawan. Nah, insan colikiawan ini ada yang bilang bahwa berapa kali jumlah yang terbaik dalam satu minggu untuk
masturbasi misalnya, Oke. atau untuk orgasm, ya maksudnya ya intinya ngelepas sperm gitu. Oke. Apa tuh istilahnya? Konteksnya ini dia sudah nikah atau belum? Kalau Isa Colikiawan kan belum nih, masih jomblo. Colikiawan, ini ya penonton saya tuh antara udah nikah sekarang udah enggak, ya berarti sendiri. Ya. Kan banyak yang jomblo. Oke. Jadi kita bilang yang sendiri dulu. Oh, yang sendiri dulu ya. Ah. Jawabannya berapa kali sih frekuensi masturbasi yang normal? Itu tidak ada patokannya. Nggak ada. Nggak ada patokannya, gitu ya. Tapi kita harus berhati-hati itu dengan kecanduan pornografi, adiksi pornografinya. oke. Itu yang paling berbahaya. Masturbasi sehat nggak? Boleh, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi pornografi ini yang menurut saya harus ekstra waspada lah, karena kalau sampai yang terlalu berat banget kecanduan itu bisa mengganggu. Contohnya saya pernah nemuin ya, ada kasus pria dia itu kecanduan masturbasi sehari sampai 17 kali. Sehari 17 kali? Iya, 17 kali. Buset. Serius, ya. itu produksi spermanya gimana ya? Sampai yang udah 17 tuh gak ada yang keluar lagi. Oke. Dan dia cerita ketika dia melakukan itu tuh bahkan bisa mengganggu kesehariannya. Misalnya nih dia lagi kuliah di kelas gitu. Tiba-tiba dia lagi pengen ke WC untuk ngelakuin itu. Oke. Udah ngeganggu produktivitasnya. Itu tuh berarti kecanduannya. Iya, salah satunya. Oke. Gitu. Makanya kalau udah mengganggu itu udah harus hati-hati. Nah, kadang banyak juga orang yang salah kaprah. Oh, Dok, kalau gitu kita harus masturbasi ya. Kalau saya nggak pengen masturbasi gimana? Boleh. Ada juga pasien dia yang mohon maaf, dia sangat alim banget. Dia merasa, oh ini kan perbuatan yang dosa segala macam. Saya ngelakuin, Dok, sebetulnya mau, tapi saya ngerasa malah jadi berdosa, saya nggak nyaman dengan diri saya. Ya udah nggak usah dilakuin, nggak apa-apa. Iya, Aman, tidak akan mengganggu kesehatan kamu. Tubuh kita akan mengeluarkan sendirinya, salah satunya dengan mimpi basah. Oke. Makanya pria-pria yang dia mungkin udah nikah, bulan puasa kadang dia jarang berhubungan seksual karena sibuk segala macam, biasanya mimpi basahnya lebih sering tuh, Kang. Oke. Mimpi basah tuh cycle-nya berapa lama sih? Nah, itu tergantung. Kalau kita udah rutin masturbasi, udah rutin berhubungan dengan istri, biasanya kita nggak akan ngalamin lagi, jarang banget. Tapi kalau kita jarang ngelakuin karena kesibukan segala macam, biasanya nanti dia akan keluar tapi beda-beda. Memang paling sering itu pada remaja karena dia belum masturbasi dan menginjakan usia pubertas, akhirnya keluarlah mimpi basah itu untuk salah satu tanda pubernya. Oke. Gitu. Nah, si ejakulasi yang sehat itu berapa banyak dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu? Atau nggak ada ukuran Nggak ada. tertentu? Berbeda dengan orang yang sedang punya anak ya. Kalau konteksnya dia lagi berusaha punya anak, paling bagus itu jangan nggak dikeluarkan lebih dari 7 hari. Oh, jadi emang harus rutin? Iya, kalau lagi mau punya anak. Sperma yang sehat itu yang keluar cycling, sirkulasinya Iya, bagus? kalau saran saya, kalau orang lagi mau punya anak, disarankan untuk ejakulasi 3-4 hari. Contohnya saya juga ada, Kang, pasien itu lagi mau punya anak, cuman dia LDR. Satu misalnya di Jakarta, satu misalnya dia di Papua, gitu. Nah, suaminya di Papua, saya sarankan sebelum pulang ketemu istri, 3 hari sebelumnya masturbasi dulu. Supaya apa? Saat ketemu istri, spermanya itu sperma yang baru dan kesuburannya lebih oke. Lebih sehat. Kalau dia anggap udah 1 bulan di Papua nggak pernah masturbasi sama sekali, yang terjadi apa? Yang terjadi kualitas spermanya yang lebih stok lama. Kadang pergerakannya lebih lambat. Plus sakit kepala kali ya? Nah, iya lama. Nahan juga kan itu, Kang ya. Itu ngaruh ke kekurangan kita berhubungan seksual, ngaruh ke kesalahan nggak sih? Banyak. Ke mana? Iya, kesel, bete, bad mood itu gara-gara jelas. tidak tersalurkan secara seksual gitu. Jelas ya? Karena gini, kita laki-laki kan pasti ada rasa kepengennya. Kalau kita nggak melampiaskan itu dengan yang tadi, berbagai metode tadi, itu pasti kadang akan mengganggu mood kita jadi kurang fokus segala macam. Jadi normal, kita laki-laki itu punya gairah karena hormon testosteron, salah satunya dia adalah mendorong aktivitas desire kita. Apalagi misalnya nih laki-lakinya dia gym bro, suka olahraga gitu ya. Nah, olahraga itu dia meningkatkan testosteron. Makanya orang-orang kalau dia habis leg day, ngangkat itu pasti sangenya meningkat banget itu, kan. Pokoknya kalau melihat orang nge-gym leg day, nah ini malamnya mau ngapain nih? Apalagi gerakannya gini-gini, kan, maaf. Ini ngapain ini? Ini pasti mau tempur ini. Tapi pengaruh banget nggak sih si leg day, gym terhadap quality dari tempur? Pengaruh ya. Jadi pertama olahraga. Jadi gini, kalau ditanya olahraga paling bagus tuh olahraga kekuatan untuk fungsi ereksi. Ya, olahraga aerobik bagus nggak? Bagus untuk kesehatan secara umum. Tapi kalau terlalu overtrain berlebihan nggak bagus aerobik. Di atas 75 menit tuh hati-hati, risiko menurunkan hormon testosteron. Yang aerobik ya. Tapi kalau olahraga kekuatan itu dia justru menunjang produksi hormon testosteron. Itu paling bagus. Nah, ketika kita melakukan leg day, otot-otot bawah yang dilatih,
dia akan membantu penguatan otot-otot yang mengatur ereksi dan ejakulasi. Oke. Otot kita kalau nggak dilatih, Kang, yang terjadi apa? Mengecil. Yes. Ya, istilahnya atrofi, nantinya dia mengecil. Betul. Ya. Kayak orang dirawat di rumah sakit, lihat aja otot yang besar dia akan mengecil karena nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Sama otot-otot yang mengatur ereksi ejakulasi itu bisa dilatih. Salah satunya laki-laki pernah dengar nggak, Kang? Ada namanya senam Kegel. Yes. Nah, senam Ya, Kegel tuh senam Kegel. banyak taunya kan buat perempuan katanya ya. Enggak. Ya, aku tahu itu. Iya, orang-orang banyak taunya buat perempuan tuh biar ngejepitnya. Betul, tapi laki-laki juga perlu. Itu membantu untuk bikin ejakulasinya lebih lama, Kang. Betul. Senam Kegel itu. Karena kan perlu di si otot perineum, apa namanya? Iya, di daerah perineum segala macam itu kan ada yang perlu mengatur dikuatin, otot dasar kan? panggul, ya, otot dasar Oke. panggul istilahnya ya, pelvic Oke. floor muscle. Oke. Nah, itu yang mengatur untuk fungsi ejakulasi. Kalau kita itu lemah, ereksinya nggak bagus, ejakulasinya cepat. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang kan ada istilah apa namanya? 1 jam 1 menit, Dok. 1 jam 1 menit. Apa tuh? 1 jam negosiasi, 1 menit eksekusi. Oh, cepet banget ya. Jadi begitu nempel, gitu. Waduh. Jadi kayaknya korban-korban ibu-ibu, mama tuh banyak yang pasang, bukan banyak sih, mungkin ya, yang sejam semenit itu terjadi gitu. Negosiasinya lama, tapi begitu nempel, gitu. Oke. Banyak nggak pasien gitu? Nah, kalau yang ejakulasi dini ada, cuman tidak sebanyak itu. Oke. Karena banyak orang kesalahpahaman tentang ejakulasi dini ya. Kalau menurut Kang Abu nih, Ya. berapa menit yang disebut dengan ejakulasi dini, berapa menit yang normal? Yang pernah aku tahu ya, Iya. ejakulasi dini itu less than 5 minutes. Less than 5 minutes ya. Oke, nanti boleh dicek deh di Google ya. Rata-rata durasi ejakulasi normal. Jawabannya adalah 4,5 menit. Itu normal. Normal, rata-rata ya. Saya bicara gitu. rata-rata ya. Oh. Nanti dicek aja di Google ya. Oh, itu Indonesia kali ya? Ini saya bule kali ya? Eropa, Oh, Eropa. serius, Iya. Eropa. Jadi penelitian papernya itu Eropa. Nah, nanti habis ini coba ya, audiensnya Kang Abu, searching deh, definisi ejakulasi dini, itu secara internasional kurang dari 1 menit. Kurang 1 menit? Iya. Jadi kalau kurang 1 menit baru disebut ejakulasi dini. Dini. Gitu. Tapi kalau 4,5 menit, ya si istrinya mungkin gimana ya? Nah, ini menarik untuk kita bahas, Kang Abu ya. Jadi, durasi kurang dari 1 menit ya, rata-rata internasional tuh 4,5 menit. Itu normal gitu ya. Nah, kadang banyak orang-orang dia salah kaprah. Dok, Ntar ini kayaknya langsung pada ngitung ya. Kemarin berapa ya? langsung ada stopwatch nanti. Jadi pas mulai cetek, iya 2 menit. Oke. Terus. Karena gini, banyak orang salah kaprah. Dok, saya kayaknya ejakulasi dini deh. Saya 5 menit udah keluar. Oh, normal itu, Pak. Kenapa Bapak mikir itu ejakulasi dini? Iya, saya lihat di film-film dewasa tuh, Bang. Itu ini dia nih. 10 menit, 15 menit. Iya, Pertama iya, gini, kesalahan kita adalah kita menggunakan referensi itu dari film pornografi. Iya. Ya pasti kalau di film pornografi, satu mereka akan menggunakan berbagai macam obat dan teknik untuk bener. ereksinya lebih kuat. Makanya kalau di industri pornografi itu, dilihat aja kemarin itu ada berita ya yang penggerebekan industri pornografi di Bali apa di mana gitu ya. Salah satu yang banyak ditemukan tuh obat kuat. Obat kuat. Ya, karena itu juga bisa jadi Ya patokan normal. tetaplah diedit dulu lah ya, Iya. gitu-gitu lah ya, not real gitu ya, porn Iya, is not real betul, gitu. Tapi seru menggunakan juga tisu. sih kalau nonton ya. Ya buat kalau saya nonton porn itu, nonton bokep itu buat inspirasi sih. Oh ya, referensi. Referensi. Ya, Jadi, tapi, gini, hati-hati tadi. Kita harus bisa membedakan ya. Jangan seperti misalnya kita nonton film Avenger, kita pengen jadi Hulk juga kan nggak mungkin juga ya. Jadi Iya. kita harus paham ini adalah sebuah entertainment. Tidak bisa Nice. jadi patokan nilai normal. Betul, saya setuju banget itu. Ya tadi kayak durasi ejakulasi segala macam, dan contohnya lagi banyak pria minder dengan ukuran penis. Nah, ini mah dari saya kecil ya. Iya. Kenapa ya selalu meter? Ih, kecil. Kenapa ya? Padahal kan Oke. maksudnya emang penis bisa digedein, Dok? Oke, jawabannya kalau pada pria-pria yang mengidap kondisinya namanya mikropenis, itu bisa dibesarkan dengan Bisa? terapi hormon, bisa. Bisa. Bahkan saya pernah ada pasien pria dewasa usia 33 tahun, penisnya awalnya 4 cm, terapi hormon tuh bisa naik sampai ke 7 cm. Oh gitu. Batas usia berapa? Nah, sebetulnya paling bagus tuh anak-anak. Kalau anak-anak tuh lebih signifikan. Udah telat. Semakin tua tuh kita semakin menurun biasanya untuk kemampuannya itu tadi. Oke. Nah, itu tadi. Jadi penis bisa digedein? bisa pada kondisi mikropenis. Mikropenis. Iya, itu orang-orang Kalau yang mikropenis ukurannya gimana? Nah, gini ya. Jadi kalau pria dewasa, pertama kita harus ngukurnya dulu ya yang benar. Karena banyak orang salah ngukur cara panjang penis. Nah, coba gimana? Nah, jadi gini, ini penis, ini anggap kepalanya ya. Kita pegang lehernya, tuh. Tarik maksimal sampai mentok. Pakai penggaris dihitung dari ujung kepala penis sampai di akarnya. Dari ujung kepala sampai akar. Iya, kalau yang belum sunat dibuka dulu nih. Oh, topinya ya. Iya, topinya ya, dari ujung yang betul-betul moncongnya ini sampai ke akarnya. Kalau gemuk didorong dikit tuh. Aduh, kalau gemuk rada nggak kelihatan kali ya. Iya, Terus? nah didorong. Dihitung. Kalau mikropenis itu usia dewasa ukurannya di bawah 7,5 cm.
7,5. Rata-rata orang Indonesia yang saya temuin panjangnya itu adalah 10 cm, 10 Rata-rata. sampai 11. Oke. Itu rata-rata orang Indonesia. Itu ditarik paling tarik. Tak paling tarik, Lagi paling mentok. kondisi ngaceng? Enggak. Dalam kondisi relax. Oh, relax. Karena saya kan ngukur pasien nggak mungkin saya bikin ngaceng dulu dong. Ayo Pak. Aduh. Oh, berarti kalau ada yang urusan gitu, dokter ngukur juga. Ukur, selalu saya ukur panjang penis itu. Makanya Jadi saya udah dokter hafal. punya banyak image kali ya. Iya, nah ini saya mau bikin kontroversi ya. Saya berani bilang nih buat ke audiens nih Kak Ngebu. Kalau ada pria Indonesia ngaku-ngaku panjang penisnya 18-20 cm, kemungkinan besar hoax 99%. Bohong aja ya. Soalnya nggak gitu. Karena penggaris saya untuk mengukur penis itu ukurannya 15 cm, Kang. Seumur-umur saya meriksa pria, nggak pernah ada yang lebih 15 cm. Anyway, size meter nggak? Dok? Oke, jawabannya adalah kalau dalam konteks normal, meter. Jadi- Tapi kalau udah tercapai normal, nggak meter lagi. Oke. Gini. Ini nih mindset ya. Iya. Cewek-cewek tuh mindset nih ya, biasalah mindset zaman-zaman kuliah. Menginginkan yang keras banget, gede banget. Iya. Karena mindsetnya makin gede, makin neken, makin enak. Bener nggak sih? Oke, jadi ini banyak kesalahpahaman ya. Pertama deh, di daerah vagina ya. Vagina itu yang dia sensitif tuh cuma di sepertiga luarnya. Sepertiga luar. G-spot aja letaknya tuh dia Di di atas. sepertiga atas dan sepertiga luar, Betul. gak yang di dalam banget. Betul. Gitu ya. Nah, itu yang kondisi paling sensitifnya ya. Yang paling penting itu justru adalah bagaimana kemampuan ereksi, dan yang sangat jarang diketahui orang adalah bagaimana sih teknik untuk memuaskan pasangan. Betul. Ini nggak pernah diajarkan dimanapun. Benar. Gitu, Tapi ya. ada kelasnya, dokter bikin. Belum OTW mungkin ya. Saya Iya baru ada dong. kelas tuh Insan Colikiawan tuh. Insan Colikiawan. Tapi kelas bikin dong, Dok. Siap nanti ya. Nanti kita kalaupun bisa join ya. Nanti kita. Siap. Tapi gini dok, kan G-spot tuh udah di atas ya. Ya. Sementara si penis itu kan nggak gini bentuknya. Betul. Nah, gimana caranya supaya G-spotnya kena? Itu posisi apa gimana? Oke, jadi salah satunya dengan posisi atau juga boleh dengan jari, nggak ada Oke. masalah. Oke. Tapi kita harus paham ya, kenapa sih G-spot itu sensitif? Jawabannya adalah G-spot yang di dalam itu merupakan perpanjangan dari organ wanita namanya klitoris. Klitoris, betul. Karena klitoris itu kelihatan kecil padahal di bawahnya gede. Iceberg memanjang. gitu iya, kan. ya. Jadi gini, Kang, kita itu manusia itu diciptakan awalnya itu bahan dasarnya sama laki-laki dan perempuan. Betul. Gitu Betul. ya. Nah, kita laki-laki paling sensitif, udah nggak usah munafik, di kepala penis. Kepala penis. Itu paling sensitif banget. Kepala penisnya pria itu sama dengan klitorisnya wanita. Yes. Jadi di situ tuh ada puluhan ribu saraf di sana ya. Jadi buat yang belum tahu klitoris itu yang mana, anggap ini dia misalnya nih vaginanya wanita lah ya, lubangnya itu. Ini lubang pantat ya, mohon maaf. Ini lubang vagina, ini lubang kencing. Nah, di atas di sini dia kayak ada semacam tonjolan kecil. Tonjolan kecil yang Iya, imut-imut gitu betul, ya. itu namanya adalah klitoris. Nah, itu Klitoris. ekuivalen dengan penisnya pria. Yes. Masalahnya adalah banyak pria dia tidak memberikan rangsangan di daerah klitoris. Benar. Padahal disitulah yang bisa membuat wanita mencapai kepuasan. Betul. Wanita yang saat penetrasi bisa mencapai puas dari penis masuk vagina itu kurang dari 20%. Betul. Ya. Setuju. Banyaknya justru apa dengan rangsangan klitoris. Ya. Kalau nggak percaya, kalian lihat aja deh wanita kalau masturbasi gimana. Rata-rata ini yang Itu, dimainkan. ya. Iya. Karena itu untuk membantu Tapi kepuasan. yang nonton udah tua, jadi masturbasi udah nggak mikir. Ini gen baby boomers yang nonton kayaknya. Siapa tahu buat ganti istrinya. Oh iya. Oke. Iya. Jadi size nggak terlalu Terpengaruh. nggak terlalu ya. Iya, sama dengan durasi tadi ya. Mau pengen 10 menit, 15 menit. Kalau dia dimasukin, dia nggak ngerasain istrinya, tapi nggak dimainin ininya, ya percuma aja. Benar. Ini yang jelaskan, kenapa banyak wanita, dia justru bisa kadang mencapai kepuasan kalau posisinya di atas. Cowgirl. Nah, woman on top. Woman on top. Iya. Itu dia paling enak. Paling enak, kenapa? Karena wanitanya bisa mengarahkan klitorisnya itu kena ke badannya laki-laki. I see. Kalau perempuannya yang di bawah, rebahan, laki-lakinya masuk, klitorisnya nggak kena nih, nganggur nih. Oke. Nah, dia akhirnya kadang nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau istrinya pemalas juga ya udah aja kali ya, kan tipikalnya kan ya udah ada yang pasrah aja gitu. Kenapa dia, Mas? Saya pernah nemuin ya, banyak ternyata istilahnya itu orgasm gap. Jadi saat berhubungan seksual, laki-laki itu mungkin 90% pasti akan mengalami orgasme. Wanita sedikit. Sedikit, betul. Hanya 30%. Karena tadi ketidaktahuan. Bahkan ada pasien yang datang cerita, "Dok, saya tuh malas hubungan sama suami saya. Soalnya tiap hubungan saya cuma dapat nyerinya aja." Sakit ya. Sakit. Ngapain Iya. dia berhubungan seksual tapi kalau cuma Sakit. sakit. Udah punya anak, udah puluhan tahun nikah tapi belum pernah mencapai orgasme. Itu Iya. ditemuin.
Dok, bener nggak sih? Saya pernah baca penelitian ya, ada orang yang baru dapat orgasme tuh di umur 50-60 yang selama itu tuh dia nggak dapat selama nikah, bahkan dia nggak dapat. Bisa ya? Bisa. Memungkinkan ya? Memungkinkan, karena tadi suaminya nggak ngerti caranya. Oh. Karena kita nggak tahu caranya bagaimana memuaskan, kita taunya nonton di film bokep, kalau di film bokep, penis masuk vagina, wanitanya, Iya. enakan gitu. Padahal sekali lagi itu nggak sampai 20% yang orgasme di sana. Ya, Bukan itu berarti bukan poinnya itu, ya. Dan laki-laki kadang malas disuruh ngerangsang klitoris. Iya, Lama, 15 iya. menit dulu, bosen dok. Emang pengen buru-buru kali. Iya, Set iya. hajar udah gitu ya. Iya, bahkan sebetulnya ya kalau ditanya nih, saat hubungan seksual, idealnya yang puas duluan tuh saran saya sih wanitanya dulu. Ceweknya dulu. Betul. Kenapa? Pertama, wanita tuh ada kondisi namanya multiple orgasm. Yes. Jadi bisa dia tuh orgasmenya 2-3 kali. Laki-laki mau dia sekekar apapun, dia cuma bisa memang 1 kali. Udah aja. Udah, mau orgasme lagi kadang perlu waktu. Emang nggak bisa laki-laki abis orgasme lagi, perlu waktu. Perlu waktu. Perlu downtime. Iya, perlu downtime. Masalahnya semakin kita tua, downtime-nya itu semakin lama. Usia lanjut kadang perlu waktunya sampai 1 harian. Kita kalau masih muda mungkin downtime-nya hitungan berapa menit udah bisa lagi tuh. Aku kan 27 berarti aman. 27 ya. Aman 27 ya. Tapi sebenarnya saya udah nonton Kang Abu dari saya SD deh. Saya 27 terus ya. Oke. Ini dok, saya pernah dengar ada kalimat gini. Orgasm without ejaculation. Gitu, dimana seseorang bisa orgasm karena saya belajar dari beberapa guru seksual advisor ya. Dia bilang bahwa kalau kita terlalu banyak orgasm itu juga akan drain energi gitu. Ejakulasi. Kalau terlalu banyak ejakulasi. Jadi sebisa mungkin di usia tertentu tuh perlu ada cycling dari ejakulasi ke ejakulasinya lagi itu berapa lama gitu. Perlu ada waktu. Gitu. Bener nggak sih itu? Oke, itu mungkin saya pernah baca juga ada bukunya Mantak Chia. Iya. Dan dia ngajarkan katanya laki-laki bisa multiple orgasm. Betul. Caranya tadi dia tanpa ejakulasi. Iya. Itu memang ada metodenya. Saya belum selesai tuh baca bukunya. Pernah bacanya baru setengah. Iya. Tapi intinya dia seperti itu kan katanya ya. Nah, tapi tadi sekali lagi kalau udah ejakulasi dan orgasme udah pasti dia akan perlu waktu lagi. Ya, Mantak Chia itu saya terus terang masih belum pelajari itu. Tapi menarik, saya udah ada bukunya belum selesai baca ya. Nah, yang hati-hati itu justru ada kadang kelainan itu yang disebut dengan ejakulasi kering. Ejakulasi kering. Hati-hati ya. Jadi ada pria yang dia tuh bisa sampai orgasme, puasnya dapat tapi nggak ada air mani yang keluar. Nah, itu sering saya temuin pada pria-pria yang mungkin dia ada kecelakaan tulang panggul atau tulang belakang, atau dia ada yang diabetes, dia tuh merusak saraf yang mengatur ejakulasi. Akhirnya dia berhubungan seksual, puasnya dapat tapi nggak ada yang keluar. Oke. Nah, itu tetap dia jadi nggak ngerasa nyaman juga. Nah, Mantak Chia itu dia punya metode tuh. Katanya. Aku belajar. Gimana? Boleh dijelaskan? Saya terus terang belum selesai baca bukunya. Nanti kita bahas habis ini ya. Kan kita nanti tukeran kan? Iya, oke. Nanti kita bahas. menarik. Oke dok, thank you. Nah, sekarang mungkin buat anak-anak dok. Iya. First sex education untuk seorang anak di umur berapa? Dan apa yang perlu dikasih tahu kepada anak-anak? Oke, jawabannya sedini mungkin. Sejak dia bisa dibantu komunikasi, sedini mungkin. Contohnya sesimpel deh, anak usia 4 tahun, 5 tahun. Mungkin dia akan ke preschool segala macam. Ajarkan. Area kelaminnya itu merupakan area yang privasi. Gak boleh disentuh-sentuh oleh orang lain. Betul ya. Nah itu kan jelaskan ya. Mohon maaf, saya kadang pernah nemuin tuh beberapa kasus-kasus yang ironis ya. Dia anaknya dititipkan ke omnya, ternyata dia jadi korban. Betul. Karena kan anggap ini kan om kamu aman, ternyata jadi korban. Nah, anak diancam, kamu bilang ke bapak kamu hati-hati, kamu ku anu loh. Bapak kamu nanti lenyap loh kalau kamu bilang. Takut kan anak-anak. Akhirnya apa dia timbul jadi trauma segala macam. Kalau kita orang tua udah ngajarkan dari awal, ini area privasi kamu, siapapun nggak boleh buka, nggak boleh lihat, nggak boleh megang. Kalau ada apa-apa, lapor ke bapak ibu apapun yang terjadi. Paling gitu sudah menjadi perisai untuk dirinya. Karena banyak orang anak-anak yang nggak tahu itu akhirnya jadi korban pelecehan, kasihan banget gitu. Mungkin di lingkungan sekolah oleh teman-temannya, mungkin dia akhirnya jadi nganggap itu hal yang candaan lumrah, padahal kan itu nggak bisa seperti itu ya. Buat teman-teman yang punya anak, please ya, maksudnya mungkin sekarang kalau baru tahu nggak terlambat juga untuk ngasih tahu. Jadi nomor satu adalah sedini mungkin. Di mana kasih tahu bahwa organ-organ vital itu adalah yang sangat private. Betul. Next. Nah, nextnya ketika sudah menginjakkan usia mau pubertas di usia 10 tahun, itu diinformasikan ya apa saja sih yang akan terjadi perubahan di tubuhnya. Wanita ada namanya menstruasi, gimana cara menjaga kebersihan. Contohnya aja kadang laki-laki tuh kalau kencing dia nggak ngebersihin penisnya, nggak cebok gitu habis kencing ya udah langsung aja gitu kan. Padahal harusnya tetap kita bersihkan dulu dengan air mengalir keringkan segala macam idealnya. Nah itu bisa kita ajarkan dan saat usia pubertas jelaskan. Nanti kamu akan ada yang namanya mimpi basah. Kemudian nanti kamu mungkin ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis.
itu normal. Kalau kamu punya gairah itu normal, tapi lampiaskan dalam konteks yang positif. Misalnya dia nggak diajarkan, dia gairahnya tinggi, nanti malah dia kecanduan pornografi segala macam, mengganggu dia proses berpikirnya, kan kasihan juga. Oke. Nah, itu tadi. Oke. Jadi sedini mungkin ya. Jadi mungkin disesuaikan dengan usianya tadi gitu. Usia pubertas ya hati-hati juga kan dengan pergaulan-pergaulan, udah mulai pacaran, Betul. diajarkan batasan-batasannya. Nah, itu bertahap. Tapi dok menyadari nggak di kita tuh hal-hal kayak gini tabu, betul nggak? Betul. Kenapa sih dok? Ya mungkin karena Culture apa gimana? salah satunya gitu ya, banyak orang yang anggap kayak ini nih nggak perlu diajarkan, toh nanti tahu sendiri. Padahal kenyataannya tidak semudah itu, banyak juga kok orang-orang yang dia nggak tahu tentang hal ini, akhirnya saat berhubungan seksual timbul kendala. Betul. Gitu ya. Bahkan saya pernah nemuin ada suami istri ya, istrinya tuh cerita waktu mau menikah dia udah ditakut-takutin sama temennya. Hati-hati loh, nanti kamu malam pertama berdarah, sakit banget punya kamu itu, lecet banget. Iya. Akhirnya apa? Dia stres perempuannya. Saat mau berhubungan seksual dia udah gugup sampai akhirnya dinding vagina itu jadi kaku. Istilahnya tuh kayak vaginismus. Vaginismus, gitu. iya. Dia kepikiran terus. Saya tanya, memang ada kepikiran nggak? Iya dok, waktu awal nikah tuh saya ditakut-takutin teman saya nanti berdarah, nanti sakit apa-apa. Padahal kan nggak mesti berhubungan seksual tuh nyeri dan segala macam, asalkan kita tahu bagaimana caranya, pelan-pelannya, tekniknya, jangan buru-buru. Betul. Beli pelumas dulu untuk bantu masih gitu ya. Iya. Nah kadang karena udah pengaruh segala macam, dia jadi takut kan, akhirnya kasihan banget berhubungan seksualnya terganggu. Oke. Nah sekarang kaitan sama pernikahan dok. Sepenting apa sih sexual activity dalam sebuah pernikahan yang konteksnya adalah harmoni gitu? Misalkan gini ya. Ya kan kayaknya salah satu nature biological kita sebagai manusia kan adalah berhubungan seksual. Ngomong-ngomong, desire laki-laki dan perempuan tuh sama atau laki-laki lebih garang, perempuan biasa aja atau gimana sih? Jadi sangat normal dan lumrah ya kalau ternyata keinginan seksual antara laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Gitu. Biasanya memang laki-lakinya yang engasan tuh kan. Pengennya kalau bisa tiap hari. Wanita pengennya mungkin seminggu sekali 2 kali udah cukup gitu ya. Ya kuncinya harus berkompromi lah kayak gitu ya. Tapi hubungan seksual tuh sangat penting dalam pernikahan. Bahkan untuk pasangan-pasangan yang dia sudah nggak mau punya anak. Karena hubungan seksual itu bukan hanya untuk dia reproduksi, memiliki keturunan, tapi juga untuk rekreasi, kebahagiaan, relasi, membangun hubungan satu sama lain. Kalau dia pasangan hubungan seksual terus nyaman sampai dia tua, dia lebih dekat dengan pasangannya. Oh itu emang terjadi gitu ya? Terjadi kan saat kita berhubungan seksual itu kan membangun kedekatan, kenyamanan ya. Nah itu yang perlu dilakukan bahkan di usia-usia lansia sekalipun itu justru bagus. Dan kalau misalnya kita lansia masih hubungan seksualnya bagus, itu menandakan tubuh kita tuh sehat terjaga. Ya artinya kita nggak ada mungkin penyakit gula, kolesterol, masalah stres, hormonnya stabil. Dia nggak ada masalah untuk berhubungan seksual. Nah, itu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi jangan sepelekan tentang masalah seks. Nggak ada masalah. Kadang ada orang dinasihatin, kamu nih usia tua kok mikir seks terus, masih mau diobatin. Udah, fokus ibadah aja. Ibadah betul, bagus. Tapi kan dia kan mau berhubungan dengan istrinya. Itu juga ibadah. Iya, ibadah juga kan nggak ada masalah dengan itu. Ya, jadi jangan kita ada kakek kita misalnya mau memperbaiki itu malah dimarah-marahin. Itu kebutuhan yang normal. Wah, benar. Nggak ada masalah. Ini banyak yang nggak ngerti sih ya. Dia mikirnya udah tua masih mikirin seks, padahal kan ya itu nature-nya kita ya. Nggak ada masalah dengan hal itu ya. Oke. Bahkan saya tuh pernah juga ada pria ya, dia tuh usianya 50 tahun. Datang ke saya kayak gini, Kang. Dok, saya lihat di internet katanya pria usia 50 tahun hubungan seksualnya itu bagusnya seminggu sekali, Dok. Ini Dok, mohon maaf, saya ini baru nikah lagi, Dok. Istri saya kebetulan dia muda. Saya pengen nyamannya sih berhubungan tiap hari. Boleh nggak, Dok? Saya tanya, Bapak kalau tiap hari nyaman-nyaman aja nggak? Nyaman aja sih, Dok. Tinggal nanti ereksinya paling dokter bantu obat. Oke. Istrinya kalau hubungan tiap hari mau aja nggak? Mau aja, Dok. Dia masih muda, nggak ada masalah. Istrinya juga bilang iya. Ya udah, silakan aja tiap hari, nggak ada masalah. Jadi untuk frekuensi hubungan seksual itu jawabannya kebutuhan dan kenyamanan kita masing-masing. Ada yang dia nyaman tiap hari asalkan sepakat, boleh. Gitu. Ada yang mungkin dia pasangannya sibuk kerja, dua-duanya weekend terus padat juga, cuma bisa seminggu sekali, nggak ada masalah. Selama dia nggak ada rencana punya anak. Kalau mau punya anak, idealnya 2-3 kali seminggu. 2-3 kali seminggu. Oke. Nah, kalau rencana punya anak berarti perlu good sperm. Gimana membuat sperma yang prima gitu, Dok? Oke. Jadi ya, kadang ini banyak kesalahan juga, Kang. Banyak orang mikir ya ketika sulit punya anak selalu yang disalahkan tuh wanitanya aja. Ceweknya inilah itu. Istrinya periksa nih ke dokter kandungan, nih kamu sih penyebabnya mandul segala macam. Padahal penyebabnya tuh 50-50. 50% perempuan, 50% laki-laki. Oke. Jadi kita laki-laki tuh juga punya masalah yang bisa mengganggu spermanya. Nah, jadi kalau mungkin ada audiensnya Kang Abu yang nonton ini lagi sulit punya anak, yang dicek jangan cuma perempuannya, laki-lakinya harus gentle. Jangan cuma bilang, aku gentle, perkasa.
udah cek sperma belum? Oke. Buktikan kalian perkasa dan tanggung jawab tadi dengan melakukan pemeriksaan sperma, Oke. cek ke dokter andrologi untuk dilakukan evaluasi ya. Nah, gimana cara supaya menjaga sperma? Jawabannya sudah pasti adalah dengan pola hidup kita. Oke. Ya, apa yang kita makan, bagaimana kita olahraga, bagaimana kita tidurnya, ya, stresnya bagaimana, itu mempengaruhi. Sekarang itu hati-hati kalau misalnya kita menggunakan rokok, vape segala macam tuh risikonya nanti mengganggu sperma juga. Oke, itu nggak bagus buat sperma. Iya, Oke. Nah, sperma yang bagus tuh ukurannya apa, Dok? Kalau misalnya kan tadi ngecek nih, Iya. apakah jumlahnya, kan sperma tuh kan banyak gitu ya. Ya. Apakah memang ada quality tertentu bahwa this is good sperma Oke, gitu? pertama kita ngeliat sperma tuh bisa dari mata telanjang dulu nih, yang bisa kelihatan ya. Oke. Warnanya warna apa, Kang Abu? Ada putih misalnya. Iya, itu normal. Oke, Ya. kalau rada kuning? Rada kuning tandanya kecurigaan infeksi. Oke. Ya, kalau dia agak kecoklatan hati-hati kecurigaannya kecampur darah. Oh. Nah, itu jadi udah harus waspada. Oke, Ya, oke, warnanya oke. dia harus yang putih dulu ya. Yang kedua, baunya gimana Kang Abu? Oh, oke. Seperti apa? Ya, rada anyir-anyir gitu. Ya, kayak pandan atau kayak cairan pemutih. Iya. Itu normal. Hati-hati kalau wanginya kok kayak busuk, kayak ikan busuk, kayak sampah. Nah, itu menunjukkan ada kecurigaan kuman atau infeksi. Gitu ya. Jadi dari warna, kemudian juga dari baunya. Sama kita bisa lihat tuh banyaknya air maninya dulu yang keluar. Air Oke. maninya kan sacrot, ada airnya tuh. Nah, normalnya yang keluar air maninya tuh minimal itu adalah 1,4 ml, seperempat sendok teh. Seperempat minimal. ya. Oke. Nah, lebih banyak lebih oke. Tapi kalau dikit banget cuma netes sedikit, nah itu hati-hati, jangan-jangan ada sumbatan kah atau ada yang mempengaruhi. I Gitu, see. ya. Itu kalau cek sperma tuh ke lab gitu? Ke lab ya. Jadi Dikeluarinnya di lab? di laboratorium ada ruangan khusus. Oke. Ruang fantasi di situ tuh disediakan, Kang. Oh, iya, gitu. ada tempat untuk mengeluarkan. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi itu yang bisa dilihat mata, tapi ada juga pemeriksaan yang cuma bisa dilakukan oleh mikroskop dengan alat bantu gitu. Oke. Yaitu ngeliat berapa banyak sperma di dalam air maninya. Oh. Berapa banyak spermanya, berenangnya gimana. Ntar penasaran ruang fantasi isinya apa? Nah, ruang fantasi ya. Ini jadi kalau teman-teman ke tempat rumah sakit atau laboratorium yang menyediakan tempat pemeriksaan sperma, ada namanya ruang fantasi. Di dalam situ ada TV, kan. TV-nya udah ada koleksi film. Oh, oke. Ya, cuma jangan berekspektasi. Kadang kalau tempatnya jadul, filmnya jadul juga tuh, Kang. Bokep-bokep 80-an gitu ya. Bulu keteknya masih lebat, Kang. belum shaving Iya. ya. Iya. Oke. Nah, itu jadi ada TV dan ada alat bantunya. Terus nanti juga ada dia untuk kayak semacam kursi atau bed juga bisa. Jadi kadang bisa dibantu istri, boleh juga sendirian gitu. Oke, Ya, disediakan kayak tabung itu, kayak tabung kencing untuk kita menampung spermanya di dalam. I see. Gitu. I see. Oke, Dok. Wah, seru banget deh. Next nih ya, kita bicara pernah kasus apa selama jadi dokter? Udah berapa lama sih jadi Kalau andrologi? saya pendidikan 2019, selesai pendidikan 2022. Berarti udah 4 tahun Iya. Dari 4 tahun praktek, kasus apa yang paling mind blowing, Dok? Yang paling unik, paling wah gitu. Ya, jadi kalau yang paling unik sekali tadi, satu, orang-orang yang dengan kecanduan pornografi gitu ya. Yang kedua juga mungkin ada kasus-kasus pria yang homoseksual tapi menikah dengan lawan jenis. Oke, oh itu banyak ya. Iya, Iya, lavender iya. marriage istilahnya. Lavender marriage. Iya. Jadi dia let's say gay, tapi punya istri. Punya istri karena paksaan dari keluarganya. Oke. Nah, yang seperti itu ya. Terus apa lagi ya yang Tapi itu bisa punya anak loh. betul? Ya? Iya, betul. Pertanyaannya gimana Oke. bikinnya? Pertama ya, bisa jadi dia mungkin saat berhubungan seksual mungkin dia membayangkan sesuatu, atau jangan-jangan dia bisa jadi adalah biseksual. Oh. Kayak Kang udah nonton nggak film Freddie Mercury Bohemian Rhapsody? Iya. Kan Freddie Mercury itu dia biseksual. Iya. Dia suka laki-laki dan suka perempuan. Oke, aku gitu. Iya. Ya kan pacar pertamanya kan cewek kan? Cewek. Setelah itu kan dia baru sama laki-laki. Iya, Nah, iya, itu ada juga yang dia seperti itu. Gitu. Bahkan ada juga pasien saya cerita ya, tadi saat berhubungan seksual dia matiin lampu, dia ngebayangin kayak gitu, akhirnya supaya bisa, atau bahkan dia ke WC dulu nonton film pornonya. Oke, Itu baru untuk membantu. melakukan. Jadi kayak untuk Iya. memaksakan Yang itunya penting tadi. gitu ya. Jadi yang kasus-kasus seperti itu beberapa kali saya temuin. Terus apa lagi ya, Kang ya? Yang heboh gitu misalnya. Yang menurut Dr. Jeffrey, oh ini anomali banget gitu. Oh, pernah juga ada kasus anak sekolah dibawa ke saya itu karena jadi korban revenge porn gitu. Jadi karena pergaulan teman deket, dikirimin foto, ternyata ketika putus disebar fotonya. Wah, itu itu di anak-anak muda beberapa kali dan di lingkungan sekolah. Dan Iya, kalau iya. udah kesebar kan jejak digital nggak bisa dihapus kan. Benar. Itu nempel banget Nempel ya. banget, kasihan banget, masih remaja, masa depannya masih panjang. Oke, Itu oke. pernah saya temuin juga. Ngomong-ngomong, begitu ada orang yang adiksi porn, bokep gitu,
Dokter Jeffrey ngasih treatment apa supaya dia sembuh dari adiksinya? Oke, pertama pasti kita nanti akan memberikan mencari tahu dulu nih, dia biasanya pemicunya apa aja yang bikin dia ke pornografi ini. pornografi, Biasanya oke. kadang dia karena sebagai coping mechanism, mungkin dia karena sebagai pelarian, karena mungkin dia nggak ada kerjaan lagi, bingung mau ngapain. Cari tahu dulu why-nya, kenapa dia melakukan itu tadi. Ya. Tapi porn pada porsinya aman kan, Dok? Aman, Aman, betul. kan? Nah, tapi kalau udah berlebihan sekali lagi ya akan mengganggu. Mengganggu. Iya, tadi. Adiksinya itu ya? Betul, adiksinya itu tadi. Oke. Ya. Nah, jadi kalau udah kita harus cari tahu dulu why-nya tadi kenapa, kemudian kita berikan nanti strategi-strateginya. Gimana strategi untuk menanggulangi gairahnya ini dalam konteks yang positif. Oke. Misalnya dia seminggu bisa sampai 5 kali. Saya biasanya sarankan, coba deh kamu turunkan seminggu 2 kali dulu, setengahnya dulu. Oke. Jadi bertahap. Jangan nonton terus gitu Iya, ya? nah jadi turunkan bertahap. Bahkan kalau yang gangguan berat, saya kasih obat untuk membantu mengurangi kompulsifnya tadi. Ada juga ada kan Oh, obat. ada obatnya ya? Ada. Nah itu tadi kadang banyak orang yang nggak tahu, kasihan karena anak muda tuh banyak yang kecanduan pornografi tapi nggak tahu kemana untuk berobatnya. Karena ada yang kasus gini, Dok. Dia kalau nonton pornografi, ngaceng tuh. Iya. Ketemu istrinya enggak. Ada, itu memang istilahnya dengan porn induced erectile dysfunction. Oh. Disfungsi ereksi akibat pornografi. Ada juga saya nemuin. Oke. Ya. Jadi gini Kang, saya ada pasien ya. Dia itu udah nikah, udah punya anak gitu ya. Terus dia waktu istrinya lagi sibuk menyusui segala macam, dia suka nonton film bokep. Bokepnya dia nonton tuh yang kategori hentai, Kang. Hentai. Ya. Di hentai itu kan yang buat yang belum tahu tuh kayak anime Jepang gitu, kartun gitu. Dah, dia ngelihat di sana itu gambar wanitanya itu betul-betul sangat sempurna. Oh kata iya, dia. hentai itu kan Iya, gitu lah ya. payudaranya perfect segala macam. Alhasil ketika dia nonton film hentai bagus. Cuman saat dia dengan pasangan, dia ngerasa kayak kok pasangan aku nggak semenarik kayak di hentai itu. Benar. Dan dia akhirnya apa? Timbul gangguan ereksi. Saya gali-gali kan nih gangguan ereksinya karena apa? Rupanya karena tidak ada gairahnya. Gairah dengan pasangannya nggak ada karena dia udah terbiasa dengan Si yang hentai. hentai tadi. Ada beberapa kali saya nemuin kasus Jadi seperti itu. kayak kalau dopamin tuh mungkin dopaminnya udah terlalu deras. Betul. Begitu yang biasa aja nggak Iya. ngaceng gitu ya. Udah threshold dopaminnya itu sudah Iya, semakin udah naik. Makanya kalau orang pecandu bokep berat ya, kadang dia tuh scrolling nyari bokep yang pas aja udah lama, Kang. Sejam lebih nyari bokepnya nih, nyari bokep buat nyari bokep doang. Iya, Karena dia iya, udah iya, rasa sulit puas, kayak aduh ini kurang nih. Bener. Nah itu udah tanda tuh waspada gitu ya. Apalagi kalau udah pecandu yang bokep berat, nanti malah dia nggak tertarik dengan pasangannya, itu bisa mengganggu juga, Kang. Oke. Anyway, bisa sembuh tapi kan kayak gitu. Ya, pasti kita akan usahakan ya dengan pengobatan segala macam, konseling dan bersama pasangan kita berikan obat-obatan. Nah, Oke. itu akan membantu juga. Kalau tadi ke ejakulasi dini, apa treatmentnya supaya ya at least lebih lasting lah gitu? Iya, pertama pasti perbaikan dari pola hidupnya. Tadi latihan Kegel itu membantu banget. sangat membantu ya. Pada beberapa orang juga ada yang dia dengan mengendalikan pikirannya, Kang. Jadi kayak mentalis nih ya, Kang ya. Master mentalis ya. Iya ya. Mengendalikan pikiran gimana? Ada orang yang misalnya saat penetrasi ya, dia supaya nggak fokus di penisnya, dia sambil gigit bibir, nyubit ini. Biar mengalihkan. Jadi Iya, lebih iya, lama iya, iya. gitu ya. Itu kan ada yang kayak tisu-tisu magic gitu. Nah, itu oke, ngaruh nggak sih, menarik Dok? ya. Jadi tisu magic itu ada kandungannya itu kayak semacam anestesi, bikin baal. Oh. Nah, Tisu magic tuh buat si laki-laki atau perempuan? laki-laki. Jangan, perempuan kalau pakai itu nggak ngerasain nggak enak. Nah, itu berarti si kesalahan. batangnya dikasih gitu. Betul ya. Jadi kesalahan banyak orang ya, dia ketika pakai tisu magic ya, dia habis pakai langsung dipakai main. Langsung pakai main, istrinya kena, dua-duanya nggak ngerasain apa-apa ya. Buat apa dong? Bener. Jadi sebetulnya kalau orang pakai itu idealnya ya habis make itu ditunggu kering dulu. Tunggu kering. Tunggu kering, dicuci habis itu. Oh, nah nih ilmu nih. Habis kering, tunggu kering, dicuci. Jadi biar nggak nempel ke pasangannya. I see. Cuman hati-hati aja, pada beberapa orang ada yang malah yang menggunakan tisu-tisu tersebut, mungkin kulitnya alergi. Nah, hati-hati. Dan juga kadang ada juga pasien saya cerita pakai tisu itu justru sulit ereksi karena lebih baal, nggak Oke. ngerasain. Jadi dia kayak minim Iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Nah, kalau yang saya sih juga ada dengan penggunaan obat-obatan tertentu itu juga bisa ngebantu untuk ejakulasinya, Kang. Oke. Jadi banyaklah kita terapi-terapi dari yang mungkin sudah ada di pasaran, Ya. perbaikan pola hidup sampai dengan obat minum juga. Oke. Gitu. Kalau teman-teman berminat buat terapi ke Dokter Jeffrey, kemana nih kontaknya? Ya, kalau saya kebetulan juga ada yang dari Indonesia tuh konsultasi online gitu ya. Bisa cek aja di Instagram saya Jeffreyate, JEFRYAT. Nanti ada alurnya tuh untuk konsultasi online gimana caranya, atau boleh cari dokter andrologi terdekat lah di kotanya. Oke. Gitu. Oke. Terakhir, Dok, dua terakhir mungkin ya. Menarik gitu ya bahwa tadi pernikahan dengan sexual activity gitu. Nah, sekarang kalau konteks-konteks di mana menjaga harmonisasi itu baik dari pihak laki-laki dan perempuan, dua-duanya harus ngapain sih dalam kaitan seksual
sehat seksual ini baik suami atau istri itu apa yang perlu dilakukan? Oke, pertama jangan lupa juga ya, kita manjakan desire pasangan kita. Ya, desire itu gimana caranya? Manjakan indranya. Oke. Ya, indera manusia kan kita mungkin ada mata, penglihatan, pendengaran, ada yang sentuhan ya. Laki-laki banyaknya indera dominannya itu penglihatan. Oke. Makanya dia tuh suka kalau istrinya tuh pakai baju-baju yang seksi segala macam. Boleh nggak? Boleh aja selama dia istrinya nyaman, nggak ada masalah, boleh aja itu membantu supaya inderanya termanjakan ya. Dia Nah, jadi ini yang banyak yang pakai daster terus sih bolong-bolong. Aduh. Iya, saya pernah. Karena ada kasus kayak gitu juga ya. Dok, ini saya sulit ereksi dok. Soalnya istri saya itu sekarang tiap hubungan seksual, dia mohon maaf dok, semenjak punya anak sibuk, dia nggak mau lagi dok menjaga penampilannya. Kalau hubungan seksual pakai daster segala macam. Dan dia kadang nggak mandi dok. Ya gimana saya mau bergairah? Saya bilang, Pak, udah dikomunikasikan belum? Belum dok, istri saya pemarah. Nah, komunikasi penting. Dan saya juga bilang, oke, tolong komunikasikan, tapi jangan lupa juga dibantu ngurusin anaknya ya. Laki-laki jadi kalau misalnya bisa jadi mungkin istrinya yang sibuk ngurusin anak sehingga belum sempat untuk merawat diri, ya dibantulah, dikasih juga uang tambahan atau cari pengasuh juga. Itu yang paling menarik sih. Iya. Paling gampang tuh transferan. Nah, iya. Nah, kalau udah ditransfer kan artinya bisa ngebantu, nah itu lebih enak juga. Jadi tadi manjakan desire-nya ya, dari matanya ya. Kadang juga laki-laki kadang dia nggak mandi segala macam kan tuh bikin wanita lega enak ya, berhubungan seksual terus malah turn off. Jadi paling penting tuh manjakan desire-nya. Oke, ini keren nih, manjakan desire ya. Iya, jadi ada juga yang dia sentuhan. Nah, sentuhan jadi sebelum berhubungan boleh kita sambil sentuh-sentuh manja segala macam. Ada juga orang yang dia suka tuh dengan pendengaran. Nah, kalau pendengaran tuh paling kalau dibisik-bisikin, kamu cantik deh hari ini. Kadang gini, wanita kan saat penetrasi sebetulnya banyak yang nggak ngerasain, tapi nggak ada salahnya loh mendesah. Karena ketika wanita itu mendesah, laki-laki yang dengar, wah dia makin semangat, makin merangsang. Oh, banyak yang nggak bisa ngerasain pas penetrasi? Banyak, karena tadi kan dia nggak gitu sensitif sebetulnya vagina ini. Makanya banyak yang nggak bisa mencapai orgasme, tapi dengan mendesah itu membantu supaya laki-laki jadi semakin semangat nih. Tapi berarti pas masuk itu urusannya bukan ceweknya berarti ya? Laki-lakinya ya? Laki-laki. Jadi pas masuk tuh cewek nggak terlalu gimana sebenarnya ya? Jarang rasa. Hanya 20% yang orgasme. Ilmu banget nih. Iya. Makanya sangat penting kita harus memahami komunikasi dengan pasangan. Coba deh buat kalian suami-suami ya, tanya ke istri kalian. Saat penis aku masuk vagina, ada merasakan nyaman apa enggak? Kamu ada merasakan kenikmatan apa enggak? Tanda wanita orgasme. Nah, ini banyak salah paham, Kang. Laki-laki gampang, tanda orgasmenya pasti cerot. Ya, wanita orgasme, tandanya itu adalah dia ada semacam kontraksi di panggulnya. Kontraksinya itu kayak ritmik kayak itu tanda orgasme. Itu tanda orgasme. Banyak orang juga salah paham. Oh, tanda orgasme wanita tuh squirting. Yang keluar cairan. Nyatanya tidak semua wanita akan mengalami itu. Squirting tuh beneran, Dok? Benar, itu kan cuma di bokep-bokep tuh kayak belebay gitu. Betul ada, tapi tidak semua wanita bisa mengalami itu. Normal wanita yang dia nggak squirting itu normal. Kadang di bokep kadang mereka masukkan yang keluar cairan kencing, ada juga heboh. Biar kelihatan aja ya. Iya, cuma tadi sekali lagi kalaupun tidak squirting nggak ada masalah. Jadi tanda pastinya adalah ada kontraksi panggul sama wanitanya ngerasanya plong, lega, enak. Kayak kita laki-laki habis ejakulasi kan kayak enak. Benar. Wanita juga akan ngerasain gitu kan. Nah, tanyakan buat kalian suami udah ngerasa itu belum istrinya. Kalau belum berarti ada yang salah dengan cara kita. Treatmentnya? Iya, mungkin dia nggak merasakan kepuasan di penetrasi. Coba berikan rangsangan di klitorisnya juga. Seperti itu. Waduh dok, seru banget nih. Pokoknya kalau nanti ke Jakarta atau saya ke Banjarmasin, kayaknya kita perlu bikin episode 2. Siap, Kang. Siapa tuh kita bisa collab juga, dok? Iya, Kang. Seru loh. Seru banget. Karena audiensku tuh gila belajar. Wah, apalagi kaitan-kaitan sama seksual ini yang agak tabu tuh. Mungkin ini perlu dibikin edukasinya yang harus yang holistik lah gitu. Betul. Oke. Dok, terima kasih waktunya. Iya. Beberapa kalimat di podcast saya itu selalu ada final statement. Final statement obrolan kita tentang seks dan seputar si ereksi gitu ya. Insan colikiawan ini lah gitu. Apa yang mau disampaikan kepada audiens? Oke, buat teman-teman ya jangan lupa jaga pola hidup, pola makan supaya apa? Supaya penisnya sehat, perkasa, kuat hingga kita lansia. Keren. Oke guys, baik perempuan maupun laki-laki, tapi memang karena andrologi itu lebih ke laki-laki ya. Kita sebagai laki-laki balik lagi jangan lupa bahwa we are what we eat. Kita tuh tergantung dari apa yang kita makan, maka olahraga apa yang kita makan itu memengaruhi juga kualitas si penis kita karena once penis strong kayaknya hidup lebih bisa much more better. Karena itu bisa membangun juga good quality seksual sama pasangan dan saya rasa that's good life. Salah satu good life adalah good sexual activity. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.